Sementara itu, Rabu kemarin Badung mencatat penambahan kasus meninggal dunia akibat terjangkit COVID-19. Dua warga Badung yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 ini berasal dari Kecamatan Mengui dan Kecamatan Petang. Badung merupakan salah satu kabupaten yang jumlah kasus COVID-19-nya cukup tinggi dan mengalami kenaikan dalam beberapa minggu terakhir. Namun kabupaten ini dalam 3 minggu terakhir selalu masuk dalam kategori zona oranye yang berisiko sedang untuk penyebaran COVID-19. Penambahan kasus meninggal tersebut secara resmi dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Badung. Berdasarkan data dari GTPP COVID-19 Badung, satu warga yang meninggal berinisial IKM, usia 54 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Almarhum berasal dari Desa Pelage, Kecamatan Petang. Almarhum meninggal dalam perawatan di RSUP Sanglah Denpasar. Satu warga lainnya berinisial NKS, usia 78 tahun, berjenis kelamin perempuan. Almarhum berasal dari Desa Gulingan, Kecamatan Mengui. Almarhum meninggal dalam perawatan di RSD Mangusada, Kabupaten Badung, tanggal 28 September 2020, sekitar pukul 10.20 WITA. Koordinator Bidang Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan GTPP COVID-19 Badung, I Gusti Ngurah Gede Jaya Saputra mengatakan, dengan tambahan 2 orang lagi yang meninggal, secara kumulatif warga Badung yang meninggal akibat COVID-19 menjadi 35 orang. Angka kematian terbanyak sejauh ini adalah di Kecamatan Abian Semal 9 orang, Kecamatan Mengui 7 orang, Kecamatan Kute 6 orang, Kecamatan Kute Selatan 5 orang, Kecamatan Kute Utara dan Kecamatan Petang sama-sama 4 orang. Walaupun angka kematian bertambah di Mengui dan Petang, angka kematian terbanyak masih di Kecamatan Abian Semal dengan total 9 orang. Ia menambahkan tidak saja angka kematian yang bertambah, kasus positif COVID-19 di Badung dalam sehari juga bertambah sebanyak 32 kasus. Terkait dengan upaya tersebut, masyarakat diajak ingat selalu pesan ibu, yaitu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Bila abai, bukan hanya diri sendiri, tetapi juga keluarga dan orang-orang yang kita cintai terancam bahaya. Jangan sampai menyesal karena tidak mendengar pesan ibu. Bisa jadi ibu kita sendiri menjadi korban kelalaian kita. Parwate Bali Pos melaporkan.